Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk duduk diam dan kami mau belajar sebagian dari firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Baiklah, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, puji Tuhan ya. Oke, hari ini bersama kita akan belajar dari firman Tuhan yang sudah dibacakan untuk kita dari Perjanjian Lama yang sudah dibacakan oleh siapa tadi ya? Sama Juwita. Kemudian juga ada dalam Perjanjian Baru. Nah, kalau dari Perjanjian Lama itu pembahasan kita terkait yang terambil di dalam 1 Samuel ya, kalau saya tidak salah. Benar nggak? 1 Samuel ya. Ya, 1 Samuel 16 ayat 1 sampai yang ke-13. Kemudian di Perjanjian Baru itu Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-25. Nah, dari kedua pembacaan ini saya beri satu tema buat kita sama-sama belajar. Ya, kenapa saya bilang kita sama-sama belajar? Karena saya juga masih belajar dan terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang ada di tempat ini. Kita setiap hari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, tema yang akan saya berikan adalah kedaulatan Tuhan. Kalau kita melihat dari dua pembacaan yaitu yang ada di pelajaran di PL tadi, PL pasal yang ke-16, mungkin bisa ditampilin mungkin slide-nya. Di PL, oke, ada dua pembacaan baik di PL maupun di PB. Kalau di PL kita melihat kisah tentang bagaimana Tuhan berfirman kepada Samuel pada waktu itu ya. Kalau kita lihat Tuhan berfirman kepada Samuel, bukan ada slide-nya di bawah. Oke, Tuhan berfirman kepada Samuel untuk datang ke keluarga Isai pada waktu itu. Tuhan datang karena pada waktu itu Samuel sedang bersedih hati, dalam keadaan yang sedih hati karena apa? Karena Raja Daud yang sebelumnya itu mereka menganggap dia sebagai seorang raja tidak lagi dianggap layak bagi Tuhan. Roh Tuhan itu sudah tidak ada pada Raja Daud pada waktu itu, sehingga Saul ini bersusah hati. Aduh, siapa raja yang sebelumnya yang akan menjadi raja? Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel pada waktu itu, pergi ke keluarga Isai. Nanti di sana Tuhan akan berfirman untuk akan mengurapi salah satu dari anak-anak Isai untuk menjadi raja. Nah, pada waktu di perjalanan akhirnya sebelum dia berjalan, Samuel ini dia masih ragu. Aduh, kalau saya pergi nanti bisa-bisa saya dibunuh sama Raja Saul kalau sampai saya diketahui. Raja Saul kalau sampai saya diketahui kalau saya pergi untuk mengurapi seorang raja. Mohon maaf ya, bukan Raja Daud tapi Raja Saul. Nah, lalu pada waktu itu si Samuel juga akhirnya pergi ya. Ya. Pada saat itu si Samuel pergi ke keluarga Isai untuk dalam keraguannya Tuhan berfirman, kamu pergi dan katakan bahwa kamu pergi untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Pada waktu itu Raja Samuel pergi ke keluarga Isai dan pada waktu sampai Tuhan berfirman kepadanya, suruhlah anak-anak Isai untuk keluar nanti dari antara anak-anak Isai itu akan ada seorang raja yang akan saya perintahkan kepadamu untuk diurapi. Nah, pada waktu anak-anak Isai keluar, mulailah dari Abinadab. Abinadab keluar dan Tuhan bilang bukan dia orang yang terpilih. Keluar lagi anaknya, keluar lagi. Akhirnya sampai ketujuhnya keluar, Tuhan bilang bukan mereka. Lalu pada waktu itu juga si Samuel berkata kepada Isai, ini sajakah anak-anakmu? Lalu Isai bilang, oh masih ada satu orang lagi anak saya, tapi dia sedang mengembalakan kambing domba pada waktu itu. Dan kata Saul, pergi panggil. Akhirnya datang dan pada saat Daud datang, Tuhan berfirman kepada mereka, ini urapilah dia menjadi raja. Karena apa? Karena Tuhan melihat ada sesuatu dalam diri Daud yang layak untuk diurapi menjadi raja. Akhirnya
Daud pun terpilih diurapi menjadi raja pada waktu itu. Karena firman Tuhan datang kepada Samuel pada waktu itu, dia mengatakan bahwa jangan pandang parasnya, jangan pandang parasnya yang indah, jangan pandang perawakannya, karena apa yang dilihat Tuhan tidak sama seperti apa yang dilihat oleh manusia. Kalau manusia melihat apa yang dilihat mata, tapi Tuhan itu melihat hati. Ini kisah yang pertama. Dari banyak-banyaknya anak-anak dari Isai pada waktu itu, yang terpilih adalah Daud. Daud adalah seorang yang istilahnya kalau kita bisa bilang dia seorang yang masih kecil, yang tidak terpandang ya. Maksudnya masih kecil, terus apalah yang bisa diharapkan dari seorang anak kecil, kemerah-merahan gitu kan. Tapi kita melihat dari sini, nanti kita akan lihat kedaulatan Tuhan itu nyata bagi seorang yang tidak dipandang. Nah, itu kisah yang pertama. Belum, masih di awal. Kisah yang kedua kalau kita belajar, kisah yang kedua adalah bercerita tentang dari Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sehingga ayat yang ke-25 itu adalah menceritakan tentang seorang pengemis yang buta sejak lahirnya. Jadi seorang pengemis yang tidak dipandang ya, seorang pengemis yang tidak dipandang, sudah pengemis, buta lagi. Tapi Tuhan menaruh belas kasihannya sehingga Tuhan menyembuhkan dia dari yang buta sehingga bisa melihat. Kita melihat 2 poin dari 2 cerita yang berbeda ini ini merupakan cerita yang menarik ya buat saya, karena bahkan kalau kita lihat dari perjanjian lama itu menceritakan tentang bagaimana Tuhan memilih si Daud yang masih kecil, yang tidak bisa diharapkan dari dia. Lalu kita lihat di perjanjian baru bagaimana Tuhan menyembuhkan seorang pengemis yang buta sejak lahirnya. Nah, dari 2 orang yang tidak terpandang ini, yang bisa dikatakan tidak layak ya untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan, tapi Tuhan itu bekerja dalam diri mereka. Ya, dari sini bisa kita katakan bahwa kedaulatan Tuhan itu dinyatakan dalam 2 pribadi ini. Kalau kita lihat, layak enggak sih seorang yang pengemis, bahkan seorang anak kecil itu dapat anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Yang satu diurapi menjadi raja, yang satu pula disembuhkan daripada Tuhan. Seorang buta, pengemis lagi disembuhkan oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih kedaulatan Tuhan itu bisa dimunculkan dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Kita akan belajar 2 poin. Poin yang pertama adalah kita tahu bahwa Tuhan itu berdaulat atas ciptaannya. Ya, mungkin kita sering mendengar ya, apa sih arti dari berdaulat itu? Kita sering dengar orang bilang, Tuhan itu berdaulat kok, Tuhan berdaulat. Kita ngerti nggak sih apa arti dari Tuhan itu berdaulat? Nah, kalau kita melihat bahwa arti dari berdaulat itu adalah kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Ya, Tuhan berdaulat artinya apa? Tuhan memiliki kekuasaan tertinggi yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Kita lihat dari kisah pemilihan Raja Daud yang pada waktu dia diurapi menjadi raja. Dari seorang anak kecil yang kita katakan tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan memilih dia. Apakah ada yang bisa ganggu gugat? Samuel bisa ganggu gugat enggak pemilihan Tuhan? Samuel bisa mengubah enggak? Enggak kan? Kita melihat di situ dinyatakan bahwa Tuhan itu berdaulat loh atas apa yang diciptakan oleh Tuhan. Seorang yang tidak dipandang, seorang yang istilahnya bagi manusia itu tidak bisa apa-apa, tapi kalau Tuhan yang berdaulat, Tuhan memilih orang itu, tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan seseorang. Dan kalau hari ini kita melihat bahwa begitu banyak orang, kalau sampai hari ini kita melihat bahwa ada orang atau ada begitu banyak orang yang berusaha untuk menggagalkan sesuatu yang sudah masuk dalam rencana Tuhan, sampai kapanpun itu tidak akan berhasil. Karena apa? Kedaulatan Tuhan itu selain dia berkuasa, dia juga selain dia berkuasa dalam diri seseorang juga, dia juga tidak akan mampu, maksudnya dia juga
tidak akan ada seorang pun yang bisa menarik apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupan seseorang atau mengubah apapun yang sudah direncanakan Tuhan dalam diri seseorang itu. Jadi pada intinya adalah bahwa kedaulatan Tuhan di sini adalah kita melihat bagaimana Tuhan itu dalam ciptaan dia begitu mengasihi dan dia berkuasa penuh dalam kehidupan seseorang. Nah, itu adalah poin yang pertama, adalah bagaimana Tuhan berdaulat atas ciptaannya. Lalu poin yang kedua yang kita akan belajar bahwa selain Tuhan berdaulat, Tuhan itu menyatakan kelayakan dalam diri seseorang itu bukan berdasarkan pada kondisi semata, ya. Kelayakan seseorang itu bukan berdasarkan kondisi semata. Kalau kita lihat dari 1 Samuel itu ada di dalam ayat yang keberapa itu ada dikatakan, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kalau kita berbicara mengatakan tentang kelayakan, mungkin ada nggak sih di sini kita yang merasa layak bagi Tuhan? Ya, kalau kita sampai hari ini kita merasa kita ganteng, kita merasa kita cantik, kita merasa kita pintar, kita merasa kita bisa segalanya. Mungkinkah kita layak bagi Tuhan? Ya kan? Atau mungkin kita adalah orang-orang yang saya tahu kok isi dari kebenaran firman Tuhan. Saya tahu kok semua apa yang Tuhan inginkan saya tahu, tapi mungkinkah itu bisa kita katakan bahwa kita layak bagi Tuhan? Kita rajin kasih perpuluhan, kita rajin kasih persembahan, apakah itu bisa dikatakan bahwa kita bisa layak bagi Tuhan? Kalau kita melihat, berbicara tentang kelayakan adalah yang dimaksud daripada apa yang kita pelajari hari ini dari kisah 1 Samuel, kisah dari Raja Daud yang diurapi ini adalah jauh ke dalam apa yang manusia pikirkan, apa yang manusia anggap baik. Satu saja yang Tuhan mau dari setiap yang harus ada pada manusia itu adalah bagaimana dia mempunyai hati yang tulus, mempunyai hati yang mau taat, hati yang mau mendengar, hati yang mau selalu ikut apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap harinya. Kalau kita melihat ya dari kisah perjanjian baru juga itu, bisa aja orang-orang Farisi pada waktu itu, mereka adalah orang-orang yang pintar. Orang-orang Farisi itu mereka orang-orang yang pintar, mereka tahu tentang hukum, mereka tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Dan mereka tahu segalanya tentang apa isi dari hukum-hukum Taurat. Tapi ada satu yang tidak ada dalam orang-orang Farisi adalah mereka punya hati yang sombong. Mereka punya hati yang seolah-olah merasa mereka paling pintar, mereka paling bisa, sampai mereka lupa bahwa di atas semuanya itu ada Tuhan. Sampai apa? Sampai pada waktu seorang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus saja mereka benar-benar heboh dibuatnya. Heboh dan merasa kayak seolah-olah tidak layak orang ini untuk mendapat kesembuhan gitu. Seorang yang buta, pengemis, merasa mereka bukan orang yang layak. Tapi di sini kita belajar bahwa dari semuanya adalah Tuhan itu melihat hati. Hati yang ada pada kita, hati yang mau mendengar, hati yang tulus kepada Tuhan, hati yang mau selalu ikut apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dari seorang Raja Daud juga kita belajar bahwa kita nggak tahu ya, maksudnya kita karena tidak diceritakan sepenuhnya apakah Raja Daud ini mempunyai hati yang benar-benar tulus atau gimana ya, tapi jauh kedalaman dikatakan bahwa Tuhan melihat hati dan bisa kita simpulkan bahwa ya dari seorang yang tidak terpandang, dari seorang yang kecil, dari seorang penggembala domba, kambing domba yang sehari-harinya kerjaannya di ladang, tapi kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam diri seorang Daud, seorang anak kecil ini. Jadi kita melihat bahwa selain ada kedaulatan Tuhan di situ, kita melihat bahwa Tuhan itu melayakkan seseorang juga itu bukan karena segala sesuatu yang ada pada dia, tapi Tuhan melihat hati pada diri seseorang yang mau dituntun, hati pada diri seseorang yang
yang mau terus belajar, yang mau terus mengikut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu teman-teman di sini, kalau kita berbicara sekali lagi, kita berbicara tentang kedaulatan Tuhan, kita lihat bahwa Tuhan itu memiliki kuasa yang penuh pada apa yang sudah diciptakannya. Namun tidak bisa kita mungkiri juga bahwa Tuhan itu selain dia punya kedaulatan yang penuh atas ciptaannya, dia juga Tuhan yang penuh belas kasihan. Tuhan yang penuh belas kasihan kepada orang yang memiliki hati yang tulus dan percaya kepada Tuhan. Jadi kalau hari ini juga kita merasa seolah kita ini tidak berarti atau pekerjaan yang sedang kita kerjakan itu dipandang rendah oleh orang lain gitu ya. Jangan kita merasa kecil hati atau merasa kayak aduh gimana ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Dia sanggup dan mampu mengubah keadaan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan itu Tuhan mampu untuk mengubah sesuatu, mengubah apa yang kita rasakan itu untuk menjadi baik. Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga satu hal yang menjadi sebagai poin penutup buat kita hari ini adalah ingat bahwa Tuhan itu berdaulat dan apapun yang terjadi pada kita hari ini itu semua tidak lepas dari apa yang sudah direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia mengasihimu, dia mengasihi saya, bahkan dia mengasihi semua orang. Jadi ingat, tetap miliki hati yang takut akan Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada dan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang berkuasa dalam kehidupan kami, yang melayakkan kami untuk bisa selalu hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus, amin.